nama Tuhan saudara-saudara. Kembali kita lagi bersekutu di tempat ini, ya. Saudara, ini juga merupakan kemurahan Tuhan kalau kita bisa hadir di tempat ini, karena ada orang-orang ya saudara yang mungkin tidak bisa mengikuti kesempatan-kesempatan yang seperti ini, tapi saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan yang luar biasa, ya. Itu patut kita syukuri pada Tuhan. Dan saudara, kita akan belajar firman Allah pada saat ini. Temanya apa tujuan kita diselamatkan, ya. Apa tujuan kita diselamatkan. Nah saudara, memahami tujuan Allah menyelamatkan kita, ini akan membawa kita untuk lebih masuk, lebih maju dalam dalam kita bertumbuh secara dewasa, saudara, ya. Nah saudara, ini perlu kita pahami sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan Allah menyelamatkan kita. Saudara, memang Allah itu menyelamatkan kita, Dia melepaskan kita dari dosa, dan Dia membawa kita masuk ke dalam surga. Itu juga merupakan tujuan dari Allah. Tapi saudara, Allah bukan hanya sekedar itu. Dia bukan hanya sekedar melepaskan kita dari dosa dan membawa kita ke surga. Saudara, lebih dari itu, Allah punya tujuan yang lebih dalam, ya. Ada tujuan Allah di balik kenapa Dia membayar kita, menyelamatkan kita, menebus kita, membebaskan kita dari cengkraman iblis. Saudara, tujuan yang utama, nah ini yang akan kita pelajari di sini, apa tujuan utamanya. Nah saudara, perhatikan sebelum kita masuk dalam tujuan utamanya, kita perlu melihat saudara, awal mula Allah menciptakan manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Di sini nanti kita juga bisa melihat sebenarnya apa tujuan Allah dalam hidup kita ini sebenarnya. Jadi awalnya Tuhan menciptakan manusia itu bagaimana? Nah kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya, ayat 26 aja ya. Kita baca Kejadian 1 ayat 26. Saudara, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah saudara, di sini kita bisa lihat kenapa manusia itu adalah manusia yang paling mulia di antara ciptaan Allah, ya. Nah saudara, dalam Kejadian ayat 1 pasal 1 ayat 26 inilah Allah menunjukkan bagaimana Dia menciptakan manusia. Saudara, dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi saudara, ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri, saudara. Jadi kita diciptakan, saudara, menurut gambar Allah, menurut rupa Allah. Jadi bagaimana rupa Allah, bagaimana gambar Allah, nah itu ditanamkan dalam diri kita waktu kita diciptakan. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Manusia itu berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Allah menciptakan langit bumi, menciptakan pohon-pohon, menciptakan burung-burung dan binatang. Tetapi saudara, itu bukan puncak dari ciptaan Allah, ya. Saudara, Allah menciptakan itu cukup dengan berfirman, ya. Allah berfirman, lalu itu semua jadi. Tapi ketika tiba waktunya kita diciptakan, saudara, Allah berunding lebih dulu. Ya, dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah seakan-akan, saudara, berbicara satu sama lain, mengajak pribadi-pribadi dalam diri Allah, saudara, untuk merancang manusia. Lalu saudara memutuskan untuk menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah.
Jadi saudara, kita ini mirip Allah. Tapi bukan Allah. Ini harus sadar ya saudara, kita ini bukan Allah. Kita hanya gambar. Kita serupa dengan Allah tapi bukan Allah. Hati-hati karena salah di sini bisa berbahaya. Saudara, kalau nanti kita lihat kejatuhan Adam dan Hawa itu sebenarnya karena terpancing dari godaan setan. Kamu akan menjadi seperti Allah. Itu kan godaan yang paling besar itu. Ya. Jadi saudara perhatikan, kita ini hanya ciptaan dan kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Artinya kita ini adalah manusia yang punya kemuliaan Allah dalam diri kita. Allah punya kemuliaan dalam diri kita. Ya. Jadi kita itu menjadi manusia yang sangat mulia. Saudara, luar biasa. Manusia itu diciptakan dengan begitu hebat. Makanya sempurna dalam Mazmur Daud, Mazmur pasal 8. Ya, saudara, ada Daud berkata, siapakah manusia? Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah anak manusia sehingga engkau membuat dia hampir sama seperti Allah? Jadi kita ini mirip Allah. Kita hampir sama seperti Allah. Ya, dan saudara, untuk apa ini semua? Tentu Allah punya tujuan. Untuk apa Tuhan menjadikan kita segambar dan serupa dengan Dia? Tentu saudara, karena Allah mau bersekutu dengan kita. Ya, Allah mau berrelasi dengan kita. Allah mau berkomunikasi dengan kita. Manusia itu menjadi mitra Allah. Manusia itu menjadi manusia yang saudara menjadi teman persekutuan, ya, menjadi kawan, menjadi sahabat dari Allah. Ya, makanya kalau misalnya manusia menjauh dari Allah itu menjadi berbahaya. Karena saudara, tujuan Allah menciptakan supaya manusia itu bisa bersekutu, bisa bersahabat, bisa berteman, bersahabat dengan Allah. Ya, makanya sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa kan mereka bisa berbincang-bincang dengan Allah. Tapi ketika jatuh dalam dosa, saudara, Adam dan Hawa bersembunyi takut. Mereka tidak berani bertemu Allah. Itu akibat dosa. Ya, tapi saudara, kalau kita lihat awal mula, manusia itu diciptakan, saudara, benar-benar segambar dan serupa. Artinya bahwa manusia punya kemuliaan Allah. Manusia punya kodrat Allah. Manusia itu lebih mulia dari apapun, dari ciptaan manapun. Jadi saudara, sebenarnya fokus utama Tuhan itu, ya, fokus utama dalam penciptaan bukan menciptakan langit dan bumi. Tapi sebenarnya fokus utamanya, klimaks dari ciptaan Allah adalah manusia. Ya. Jadi sebenarnya langit dan bumi itu diciptakan bukan untuk Allah, itu untuk manusia. Supaya nanti manusia yang diciptakan ini punya tempat, ya, punya makanan. Ya, saudara bisa mau nembak burung, lalu burung itu bisa menjadi makanan manusia. Jadi makanya saudara, Allah menciptakan lebih dulu bukan manusia. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan manusia dan lebih dulu, maka dia mau makan apa? Nanti tinggal di mana? Kan nggak bisa, nggak ada. Tetapi walaupun manusia diciptakan terakhir, tapi itulah puncak dari ciptaan Allah. Itu adalah puncak atau klimaks dari ciptaan Allah. Saudara, manusia itu menjadi pusat perhatian Allah. Manusia itu menjadi yang utama dalam segala hal dalam penciptaan itu. Nah, saudara, jadi saudara, masalahnya kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka itu artinya manusia itu diciptakan untuk Allah. Nah, saudara, kita boleh lihat dalam Roma 11 ayat 36. Kalau kita bisa melihat kesimpulan kenapa Allah menciptakan kita. Ya, nah kita tadi lihat bahwa manusia diciptakan begitu mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Lalu saudara, kita bisa lihat bahwa untuk apa Allah mencipta. Nah, kita bisa lihat dalam Roma 11 ayat 36. Sama-sama saudara kita bisa baca Roma 11 ayat 36. Ini ayat luar biasa ya. Ini harus tertanam dalam hati kita ayat ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, inilah kesimpulan dari kenapa Tuhan menciptakan manusia. Untuk apa Tuhan menciptakan semuanya? Saudara, perhatikan baik-baik. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi
ciptaan, Allah menciptakan, artinya itu dari Dia, semua dari Dia. Baru untuk Dia, oleh Dia, baru saudara kepada Dia. Jadi dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Jadi dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Nah ini harus kita pahami, karena kalau kita nggak pahami ini, maka nanti saudara tujuannya bisa salah. Manusia boleh punya tujuan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa tujuan dia diciptakan, untuk apa dia diciptakan. Makanya banyak orang karena salah, dia tidak tahu tujuan, maka saudara dia punya tujuan yang salah. Akhirnya banyak orang tujuannya menjadi kaya. Nah itu tujuan yang salah. Kenapa? Karena dia tidak tahu untuk apa Tuhan menciptakan dia. Saudara, kita diciptakan itu untuk Allah. Ya, saudara, jelas sekali dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Ya, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kemuliaan itu bukan untuk kita. Kemuliaan itu untuk Allah. Kalaupun nanti misalnya Anda hebat, itu bukan untuk kemuliaan Anda. Itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda tidak hebat, itu juga tetap untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, tidak hebat juga nggak apa-apa. Tidak terkenal juga tidak persoalan. Kalau Anda tidak terkenal juga untuk Tuhan. Karena setiap kita kan ada porsinya masing-masing. Nah, saudara, sangat jelas bahwa segala sesuatu itu dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Lanjut saudara, kita lihat kenapa kita diciptakan manusia. Nah, kita baca Yesaya 43 ayat ini. Ini harus sangat jelas buat kita ya. Kita harus pahami untuk apa kita diciptakan. Saudara, kita baca sama-sama Yesaya 43 ayat ini. Sama-sama 1, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga untuk kebajikan. Nah, saudara, di sini kita bisa lihat lagi kesimpulan untuk apa Tuhan menciptakan kita. Ya, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa? Yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Jadi saudara, sebenarnya kalau melihat ayat-ayat Alkitab, sangat mudah untuk kita bisa menangkap apa tujuan kita diciptakan. Saudara, kalau kita melihat dari awal Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Ya, saudara, Dia buat kita sama dengan Dia sehingga kita bisa ada persekutuan dengan Dia. Semua itu dilakukan oleh Allah supaya kita bisa menjadi orang yang memuliakan Dia, ya, melayani Dia, mencintai Dia. Ya. Nah, saudara, masalahnya perhatikan itu ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang terjadi apa? Sama saudara, karena manusia jatuh dalam dosa maka terputus hubungan dengan Allah. Jalan untuk bersekutu dengan Allah hilang. Jalan untuk bersahabat dengan Allah, untuk berelasi dengan Allah itu dengan sendirinya terputus. Kenapa? Karena Allah kudus. Ya, Allah itu kudus, manusia jatuh dalam dosa. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka itu artinya terputus hubungan dengan Allah. Karena tidak mungkin Allah bersekutu dengan manusia yang berdosa. Ya. Nah, saudara, coba kita lihat dulu dasarnya ayat ini. Ini perlu diperhatikan karena ini nanti kenapa kita perlu diselamatkan. Saudara, kenapa manusia perlu diselamatkan? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya, artinya keselamatan itu hilang dalam arti kita putus hubungan dengan Allah. Kita nggak bisa ada persekutuan kembali dengan Allah. Nah, saudara, ini dasarnya kenapa kita harus diselamatkan. Nah, kita lihat dalam Roma 3:23, kita baca sama-sama. Roma 3:23, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, saudara, tegas semua orang. Jadi nggak terkecuali, semua orang telah berbuat dosa. Dan tegas dikatakan dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, saudara, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah.
Makanya saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kita melihat apa terjadi, mulai muncul kejahatan. Saudara, Kain, apa yang terjadi? Kain membunuh Abel. Saudara, dia ambil cangkul, dia babat lehernya apa? Abel. Nggak peduli saudara, ada apa? Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Tadi manusia yang mulia bisa bersekutu dengan Allah. Sekarang telah kehilangan kemuliaan. Manusia telah jatuh dalam dosa sehingga manusia itu menjadi rusak. Sehingga ada orang yang membenci saudaranya. Makanya saudara, di mana-mana kita melihat ada pembunuhan. Ya. Saudara, kaget saya dalam beberapa minggu ini saudara. Kita kan kemarin beberapa anak di sini kan ikut ujian paket. Dan saya sudah bayar kepada orang yang kita gabung ujian paketnya. Itu ada 10 orang yang gabung dari sini. Saudara, ternyata rupanya dia hanya ngambil uangnya. Dan anak-anak kita yang ikut ujian itu tidak sama sekali didaftarkan. Saya menjadi heran, ini orang Kristen, tapi kok dia bisa melakukan tindakan seperti itu? Bayangkan kan, itu mengorbankan sampai anak yang seharusnya lulus, bisa naik kelas atau bisa masuk sekolah yang baru, itu akhirnya nggak jadi. Hanya gara-gara uang, lalu dia mau sampai menipu kita di tempat ini. Saya sambil bertanya kepada Tuhan, kenapa kok Tuhan kirim orang yang penipu seperti itu di sini? Ya, kita kan udah baik-baik di sini, kita udah melayani Tuhan, tapi kok Tuhan mengirim penipu? Saudara, apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan salah pilih, salah kirim orang? Saudara, itu menunjukkan begini saudara, itu menunjukkan bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Maka saudara, karena manusia jatuh dalam dosa, kita orang percaya pun akan juga mengalami akibat. Ada akibat karena kejatuhan manusia dalam dosa ini. Jadi kita juga bisa mengalami imbas. Makanya kalau saudara, ya, kita masih tinggal dalam dunia ini, saudara masih ada dalam dunia, kadang kita ditipu. Ya, kadang kita ditipu, kadang kita kehilangan apa-apa. Ya, saudara, itu mengingatkan kita itu dosa, karena dosa itu sudah menjalar kepada semua manusia. Jadi dosa itu mengakibatkan tipu menipu. Dosa itu mengakibatkan orang merugikan orang lain. Dosa itu membuat orang jadiin punya segala-galanya. Makanya banyak orang merampas, makanya ada orang yang ingin merendahkan orang lain. Semua itu karena dosa saudara. Ya, dosa itu mengakibatkan masalah di mana-mana. Makanya saudara, waktu kita masih dalam dunia ini, perhatian baik-baik. Ya, ingat ya, walaupun kita anak Tuhan, kita sudah diselamatkan, bukan berarti kita bisa lepas dari masalah. Selama kita masih ada dalam dunia, masalah itu terus akan mengintai kita. Saudara, kapan masalah itu selesai, kapan masalah itu tidak ada, itu nanti ketika kita mati. Kalau mati saudara, maka tidak ada masalah lagi. Jadi supaya saudara dan saya tidak ada masalah, harus mati. Halo, amin? Makanya mati itu bagi orang Kristen sebenarnya sadar ya. Ini kalau misalnya mati itu udah enak sebenarnya, karena udah nggak ada masalah lagi. Iya, kalau kita sudah mati, kita kan udah langsung ketemu Tuhan Yesus. Karena itu kan puncak dari klimaks penyelamatan. Nah, bagaimana Allah menyelamatkan kita? Puncaknya itu kita nanti akan bertemu Dia di dalam surga. Makanya ini yang diidam-idamkan oleh orang Kristen. Ya. Nah, saudara, selama masih ada dalam dunia, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, dunia, bumi telah jatuh dalam dosa, maka kita orang percaya akan menderita. Makanya saudara, mari siap-siap menderita kalau kita masih hidup dalam dunia. Amin. Siap-siap menderita. Saya saudara mengingat berapa banyak saya ditipu orang itu luar biasa, banyak banget. Sering saya bertanya dalam hati, kenapa Tuhan mengirim para penipu dalam hidup saya? Dan itu berkali-kali tipu menipu itu datang dalam hidup saya. Beberapa lama yang lalu ada dari Jakarta
Dia bilang saya sudah tidak punya tempat Pak. Jadi saya boleh nggak tinggal di panti asuhan? Saya dengan tulus bilang oke, silakan datang ke sini. Lalu dia mau minta ongkos, saya bilang kamu cari ongkos sendiri. Ya, karena saya nggak yakin kalau kamu benar-benar memang nggak punya rumah. Kalau memang nggak punya rumah, berusaha cari apa uang, lalu kamu datang sendiri ke sini. Akhirnya saudara dia bilang oke Pak, dia datang. Udah datang ke sini saudara pekerjaan. Dia datang baik-baik, saya suruh dia ngajar. Nggak lama kemudian keluar dari sini pulang tanpa pamit. Ya, dia bawa HP siapa? HP atau tab ya? HP siapa? HP kamu ya? Iya. HP Kemis diambil. Ya. Terus uang Niko diambil. Wah, untung aja hati Kemis nggak diambil. Coba kalau hati Kemis dibawa pulang, waduh. Ya, tapi saudara, kita mengalami itu. Maka saya mau menyampaikan ini lebih baik bahwa kita akan mengalami masa-masa seperti itu. Ya. Kenapa? Itu mengingatkan kita akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi selama kita masih dalam dunia, kita akan masih menderita. Kita masih mengalami banyak masalah-masalah. Kita akan mengalami ditipu orang, ya. Banyak hal kita mungkin akan mengalami kerugian. Dan saya berharap saudara siap untuk itu. Ya, setiap kita, mari kita bersiap untuk menghadapi itu. Ya, saudara ingat, kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah dalam tangan Tuhan, pasti aman. Ya, kita tetap aman walaupun kita dirugikan, walaupun kita disakiti, walaupun kita dihancurkan. Bahkan saya mau katakan, ketika orang melakukan itu pada kita, malah itu sebenarnya menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Semakin Anda mengalami masalah-masalah yang sulit dalam hidupmu, itu sebenarnya tujuannya supaya terus saudara bisa melihat kemuliaan Allah. Ya, jadi di balik setiap persoalan, Allah mau menyatakan kemuliaannya pada kita. Halo, amin. Saudara, kemarin waktu saya tahu benar bahwa ujian paket anak-anak itu rupanya gagal karena itu memang tidak didaftar. Sebelumnya itu saya pusing, saudara. Pusing itu karena beberapa anak itu sudah masuk sekolah baru, ada yang itu paket masuk penabur. Terus mulai ada kontakan dari sekolah, itu anak sekolah di mana? Wah, itu cukup gelisah. Kita udah hubungin orang itu, dia nggak jawab apa-apa. Kita telepon bapaknya, dibilang nanti katanya akan dihubungi. Tapi sampai sekarang nggak ada hubungan, nggak dihubungi. Baru saya tahu kalau memang itu benar-benar tidak didaftarkan, saya coba minta bantuan sama orang untuk mengecek apakah ini sudah didaftarkan atau tidak. Ternyata orang-orang itu rupanya yang saya kasih nama itu, yang ujian paket itu, dia bilang itu belum bisa didaftar Pak. Kenapa? Karena anak itu masih terdaftar di sekolah lama, masih aktif di sekolah yang lama. Jadi dia bilang ini nggak mungkin bisa ikut ujian paket. Jadi ini bisa dipastikan bahwa anak-anak ini tidak pernah dimasukkan di paket katanya. Baru akhirnya saya tenang. Saya mulai telepon jadinya ibu yang sudah menyekolahkan anaknya itu di Penabur. Saya bilang, Bu, minta maaf. Ya, dan itu sebenarnya menyakitkan. Ya, itu menyakitkan dan itu juga mengganggu, sangat mengganggu. Kadang-kadang kayak tidur malam tuh nggak bisa tidur karena memikirkan tanggung jawab di mana anak itu kasihan udah masuk sekolah. Nah, saudara, saya mau sampaikan ini artinya bahwa itu akibat dosa. Jadi kita dalam dunia ini akan mengalami yang namanya akibat dari dosa ini. Maka saudara-saudara perlu dipersiapkan hati kita. Kita siapkan hati ketika kita menghadapi masalah-masalah itu, maka saudara kita harus tenang. Kita harus terus memandang pada Tuhan, karena di balik segala sesuatu Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita. Amin. Jadi perhatikan, karena manusia jatuh dalam dosa, maka saudara akhirnya manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, terputus hubungan dengan Allah. Jadi manusia walaupun berdoa nggak bisa, walaupun manusia berpuasa berbuat baik, tapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia itu tetap tidak bisa bersekutu dengan Allah. Makanya saudara,
dalam kekristenan itu kita orang Kristen percaya bahwa kita hanya bisa diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Nah sekarang saudara kita masuk dalam pemahaman untuk apa Tuhan Yesus menebus kita. Nah di sini nanti kita akan lihat lebih dalam lagi tujuan Yesus menyelamatkan kita itu apa. Nah mari kita lihat saudara dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Apa tujuan Tuhan menebus kita atau menyelamatkan kita? Sama-sama kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Bagi saudara yang sudah percaya, yang sudah selamat, ini ayat ini berlaku bagi kita. Bagi orang yang tidak percaya, ayat ini mereka belum bisa paham. Ya. Ayat ini berlaku bagi orang yang sudah selamat, bagi orang yang sudah terima Yesus. Nah kita baca sama-sama. Untuk apa Tuhan menebus kita? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan hidup mereka. Jadi untuk apa Yesus mati? Ya saudara, itu yang saya garis bawah itu, yang tanda ditanda dengan warna apa ya, warna biru. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Ya, supaya kita nggak hidup lagi untuk diri kita. Jadi ini tujuan Tuhan Yesus menebus kita. Memang tujuan Yesus menebus untuk menyelamatkan kita. Tapi saudara, sebenarnya tujuan yang lebih besarnya bukan itu. Tujuan yang lebih besar dari penebusan Yesus adalah supaya kita nggak hidup lagi bagi diri kita sendiri. Amin. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, seberapa kita sudah hidup bagi Allah? Kita sudah ditebus Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus sudah mati buat kita. Sekarang menjadi pertanyaan, sudah berapa banyak kita hidup bagi Tuhan? Nah kalau misalnya kita tanya diri kita masing-masing, kita lebih hidup bagi Allah atau lebih hidup bagi diri sendiri? Halo? Saudara, ini kalau misalnya saudara ditanya, lebih banyak mana? Lebih fokus mana, kita hidup bagi Allah atau hidup bagi diri sendiri? Saudara, banyak orang sebenarnya juga sudah tahu ayat ini. Tapi persoalannya, mungkin banyak orang sebenarnya kalau kita simpulkan, banyak orang sebenarnya lebih banyak hidup bagi diri sendiri. Tapi saudara, ayat ini mengingatkan kita, perhatian baik-baik bahwa saudara yang sudah ditebus, saudara yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, itu tujuannya supaya jangan lagi hidup bagi diri sendiri. Ya. Nah saudara, kalau orang dunia, perhatian baik-baik, kalau orang dunia itu mereka nggak pusing dengan hidup bagi Allah, nggak pusing. Kalau orang dunia itu sebenarnya tujuan utama mereka itu hidup bagi diri sendiri, namun mereka pakai Tuhan. Jadi sebenarnya tujuannya bukan hidup untuk Tuhan. Tapi hidup orang dunia itu tujuannya adalah untuk diri sendiri. Namun mereka pakai Tuhan. Makanya hati ya orang Kristen. Ada orang kita yang ke gereja sebenarnya bukan tujuan pergi untuk hidup bagi Tuhan. Tapi sebenarnya ke gereja itu mau cari berkat. Saya mau katakan ya, ini mungkin di gereja itu mungkin 90% atau 80% itu banyak orang datang ke gereja sebenarnya bukan mau karena memang benar-benar hidup bagi Allah, bukan karena alasan itu. Minimal pemahamannya dulu. Banyak orang pemahamannya di sini sebenarnya datang ke gereja itu supaya diberkati. Itu tujuannya. Saudara, itu salah. Memang saudara, kita anak Tuhan memang pasti diberkati Tuhan, tapi bukan itu tujuannya. Tujuan kita saudara yang paling utama supaya saudara itu berhenti hidup bagi diri sendiri. Ya, stop hidup bagi diri sendiri. Meninggalkan hidup untuk tujuan diri sendiri. Ya. Nah, saudara, ini tentu bagi orang dunia berat, tapi bagi anak Tuhan ini bisa. Ya. Kenapa saudara? Karena anak Tuhan itu kan hidupnya udah bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan sudah membayar kita. Tuhan sudah menebus kita. Nah, kalau Tuhan sudah bayar kita,
Tuhan udah mati buat kita. Mana mungkin saudara kalau kita hidup bagi dia lalu Tuhan biarkan. Nah persoalannya saudara, ketakutan kita terhadap hidup kita sehingga kita mau akhirnya mencoba untuk hidup bagi diri sendiri, berjuang untuk diri sendiri. Padahal sebenarnya saudara, Tuhan membayar kita supaya kita itu hidup untuk Dia. Ya, inilah tujuan Allah itu saudara. Kenapa saudara dan saya diselamatkan? Saudara, tidak ada lain tujuannya yaitu supaya kita hidup bagi Dia. Berhenti hidup untuk diri sendiri. Makanya saudara, ketika saya bertobat ya, itu tahun 90, itu ada perjanjian saya dengan Tuhan. Dan saya buat perjanjian, saya bilang Tuhan, hidup dan mati saya adalah untuk Tuhan. Masa depan saya, ya, dan kemiskinan saya termasuk, kalau misalnya saya bilang, walaupun saya miskin, walaupun saya sakit, hidup saya adalah hanya untuk Tuhan, hanya untuk iring Tuhan. Halo, amin. Banyak orang kalau misalnya miskin itu tidak mudah untuk hidup bagi Tuhan. Ya, walaupun orang Kristen, ya, karena sebenarnya ya hidup bagi Allah itu untuk Allah itu hanya bagi tuntut, itu hanya dituntut buat orang Kristen. Ini nggak dituntut buat orang yang tidak percaya, karena orang percaya tidak bisa hidup bagi Tuhan, nggak bisa. Orang yang tidak percaya tidak bisa hidup bagi Tuhan. Orang percaya bisa dikatakan 100% hidup untuk diri sendiri. Hanya anak Tuhan yang bisa memungkinkan untuk hidupnya bagi Allah. Ya. Kenapa saudara? Karena orang percaya itu yakin dia sudah diselamatkan. Ya. Nah kalau Tuhan sudah selamatkan, dia juga yakin bahwa pasti Allah pelihara. Ya. Amin saudara? Amin. Allah pasti pelihara. Makanya saya tadi berjanji ketika saya bertobat pertama terima Yesus, saya buat perjanjian dengan Allah. Saya bilang, Tuhan, mulai sekarang saya serahkan hidup saya kepadamu. Mati atau hidup, susah atau senang, kaya atau miskin. Biasanya perjanjian ini dibuat oleh suami istri waktu menikah. Saudara, sebenarnya perjanjian ini perhatikan baik. Ini perjanjian kita pada Tuhan tahap pertama ketika kita bertobat. Halo, amin. Ya. Nah ini biasanya janji ini berlaku bagi suami istri yang akan menikah. Ya, tanya apakah kamu mau sehidup semati dengan istrimu? Apakah engkau mau menderita? Kalau kaya, miskin, tetap mau setia? Saudara, itu sebenarnya saya mau katakan perjanjian yang paling utama itu adalah buat Tuhan. Ketika saudara terima Yesus, Anda berjanji hidup, mati, miskin, kaya, senang, susah, iring Tuhan Yesus. Halo, amin. Ya makanya sebenarnya bagus sekali kalau kita suka nyanyi itu. Apa itu? Aku mau iring Yesus, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah. Nah saudara, memang harus belajar ya. Kalau susah, ya tetap memuji Tuhan. Halo, amin. Tapi karena kita memang masih dalam belajar, perhatian baik-baik ya. Memang waktu kita mengalami masa-masa sulit, tidak mudah kita untuk bisa bersukacita. Tapi saudara terus belajar. Waktu saudara ditipu orang, waktu saudara kekurangan, waktu saudara doa-doa saudara tidak dijawab. Ada banyak orang yang permohonannya kepada Tuhan kadang luar biasa. Kepingin punya ini, kepingin punya itu. Tapi saya mau katakan saudara, kalau Tuhan tidak mau kasih, kita nggak boleh ngotot. Halo, amin. Karena itu kan suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau ngasih ini pada kita, terima. Kalau Tuhan nggak kasih, nggak bisa. Anda nggak bisa paksa Tuhan. Makanya kan doa Bapa kami kan yang paling hebat, doa Bapa kami kan biarlah kehendakmu yang jadi. Bukan kehendak itu, tapi banyak orang Kristen hari ini karena tidak tahu tujuannya untuk hidup untuk Allah, lalu dia paksa Allah lewat doa-doa. Ada orang sampai ngotot punya mobil, tahun ini harus punya mobil. Ya, sampai dia pergi mendoakan mobil orang. Oh, dia tumpang tangan. Ya, doakan, tumpang tangan. Nanti mobil itu jadi milikmu. Tumpang tangan. Tuhan dalam nama Yesus, mobil ini jadi mobilku.
Saudara, itu doa mencuri kayak gitu, saudara. Ya, ada sampai orang-orang begitu. Jadi saudara, banyak orang Kristen hari ini yang ngotot berdoa minta sesuatu pada Tuhan, padahal Tuhan belum tentu mengabulkan. Makanya kalau saya berdoa ya saudara, saya sering berdoa, Tuhan kalau kehendakmu yang jadi, kalau Tuhan rencanakan. Jadi saya juga berusaha, dan saya tidak bisa jamin usaha saya 100% bisa berhasil. Banyak usaha-usaha saya yang gagal. Kalau dihitung, lebih banyak mana yang berhasil sama yang gagal? Lebih banyak yang gagal. Kenapa? Itu semua kehendak Allah. Kalau memang kita coba ini dan tidak terjadi, itu memang Allah menghendaki itu tidak terjadi. Inilah yang membuat orang ya, kalau sampai pada titik tahu kehendak Allah, dia hidup untuk kehendak Allah, dia hanya mau meninggikan kehendak Allah, maka orang itulah yang bisa tenang dalam hidup. Hanya ada orang yang dulu sampai dia berdoa dan dia nggak dapat sesuatu. Oh, itu sampai mabuk. Ada orang itu sampai mabuk. Ya, dia dulu setia sama Tuhan. Jadi dia datang kepada Tuhan supaya dia dikabulkan permohonannya. Dia berdoa, dia istrinya jadi singer, song leader. Wah, semangat mereka memuji Tuhan. Lalu ada kerinduan hati mereka untuk berdoa minta sesuatu pada Tuhan. Lalu saudara, udah bertahun-tahun tidak dijawab. Lalu mulai dia ke atas, mana ini Tuhan ini? Udah ikut Tuhan, udah melayani, udah bayar persepuluhan, nyanyi, song leader, singer, main musik. Tapi ini udah beberapa kali saya berdoa kok Tuhan tidak jawab. Nah, ini juga pendeta kadang-kadang suruh kita berdoa terus, doa terus, berpuasa. Kadang-kadang kan ajaran juga salah. Jadi kadang disuruh berdoa terus. Mereka tidak menekankan bahwa semua itu tergantung pada kehendak Allah. Doa itu tidak bisa kita paksakan. Doa itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita berdoa tujuannya bukan untuk diri kita, tapi tujuan kita berdoa supaya Allah dimuliakan. Jadi saudara, apa yang kita doakan nggak boleh bertentangan dengan kehendak Allah. Walaupun sebenarnya doa itu bukan doa yang salah, tapi doa itu walaupun benar, permohonan kita benar, tapi kalau Tuhan tidak kehendaki lalu kita paksakan, itu menjadi salah. Nah saudara, perhatian baik-baik ya. Jadi ingat baik-baik, tujuan kita hidup, tujuan kita diselamatkan supaya kita itu bisa hidup untuk Allah, berhenti untuk hidup bagi diri sendiri. Nah makanya saudara, kalau orang sampai udah hidup bagi Allah, dia punya pengertian ini, makanya dia nggak akan terganggu ketika ada masalah. Misalnya contoh, siapa yang saudara mengalami berkat luar biasa, tapi namun tiba-tiba menjadi miskin? Siapa? Ayub. Saudara, Ayub kurang apa? Kaya, punya anak, anaknya cantik-cantik, luar biasa, hartanya melimpah. Saudara, suatu saat setan datang sama Tuhan. Tuhan, si Ayub memuji engkau karena engkau memagari dia dengan berkat. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Apa kata Tuhan? Tes. Ya. Oke, jadi saudara, ada pembicaraan antara setan dan Tuhan. Tuhan bilang, kalau begitu coba tes. Dan Tuhan bilang, saya yakin dia tidak akan mengutuk Tuhan walaupun dia kehabisan segalanya, kehilangan segalanya. Lalu saudara, Tuhan bilang, kamu boleh tes dia, kamu boleh ambil semua, asal satu, nyawanya jangan kau ambil. Jadi saudara, Tuhan kasih batasan. Lalu saudara, mulai terjadi pertempuran, setan mulai kirim api. Lalu tiba-tiba saudara, anaknya pada mati. Anaknya mati, hartanya habis. Ya, lalu saudara, mulai Ayub juga, bukan hanya ekonominya hancur, bukan hanya anaknya mati, dia juga sakit. Tubuhnya penuh borok, sampai saudara diambil beling untuk menggaruk-garuk. Baunya luar biasa, mukanya nggak kelihatan lagi. Apa yang terjadi dengan Ayub? Mulailah didatangi oleh istrinya. Nah, kan dia kan ikut Tuhan, masih ikut Tuhan terus. Ayo puji Tuhan lagi, haleluya terus. Ayub, istrinya mulai begitu. Dulu kau setia sama Tuhan, dulu kau melayani Tuhan, sekarang lihat Tuhanmu itu. Ya, lalu istrinya bilang gini, sekarang udah tinggalkan Tuhan itu, kutuk dia. Saudara, ini istri gila. Ayub bilang, gila kau. Kau ini hanya mau menerima yang baik dari Tuhan.
Tapi waktu yang tidak baik datang kamu nggak mau terima. Wah, saudara dia masih bisa berkhotbah sama istrinya. Kalau ada istri datang sama suami begitu, udah tinggalkan Tuhan. Ya, kamu selama ini 10 tahun ikut Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, melayani, bersaksi. Udah tinggalkan Tuhan. Ya, lihat tuh keadaanmu makin terpuruk, makin miskin, makin susah. Tinggalkan Tuhan. Lalu saudara, kalau ada seorang pria yang masih berani bilang, tidak akan pernah bisa meninggalkan Tuhan. Kamu boleh tinggalkan saya tidak pernah bisa tinggalkan Tuhan. Itu luar biasa. Kalau ada suami yang begitu, itu suami yang hebat. Halo, amin. Tapi ada nggak suami-suami yang bisa begitu? Waktu menderita habis-habisan. Apalagi dulu dia kaya luar biasa, terkenal, orang hebat, pemimpin, tiba-tiba jatuh miskin luar biasa. Sampai saudara orang datang pun, udah kalau datang, sekarang orang datang udah pakai pegang hidup. Kalau dulu datang, wah pesta makan, kasih kopi, ya kasih susu, kasih apa segala macam, semua daging dikeluarkan. Sekarang waktu orang datang, tiba-tiba orang datang, lihat tutup mata, tutup hidung. Apa nggak sakit? Siapa kita? Kita masih anak Tuhan. Tapi sekarang orang udah tutup hidung sama kita. Orang mau lewat, buang muka, buang hidung. Ya, nggak mau lihat kita lagi. Belum lagi ada teman-temannya datang. Ayo kamu karena dosa, kamu terlalu jahat, kamu terlalu. Jadi mereka menghakimi ayo saudara. Tapi saudara perhatikan baik. Ternyata Ayub tetap memuji Tuhan. Halo, amin. Dia punya prinsip gini saudara. Jadi prinsip Ayub itu benar-benar bahwa dia hidup untuk Tuhan. Bukan karena dia kaya, lalu dia memuji Tuhan. Bukan karena dia punya anak banyak, lalu dia memuji Tuhan. Ketika anaknya habis, mati semua. Ketika hartanya habis, ketika istrinya menolak Tuhan, ketika teman-temannya semua menghakimi dia, ketika badannya menjadi sakit, dan nafas tinggal satu-satu, tapi dia bilang, terpujilah Tuhan. Saudara, itulah makanya dia dites. Tuhan mengizinkan dia dites. Apakah dia masih memuji Tuhan atau tidak? Apakah dia ini sebenarnya karena harta atau karena memang benar-benar hidup bagi Allah? Ternyata saudara, Ayub hidup bagi Allah. Nah ini yang saudara, Tuhan mau kita menuju ke sana. Kita berlari ke sana. Kita mengarah ke sana. Makanya Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan. Jadi tujuan kita itu saudara, supaya kita itu hidup bagi Allah. Itu tujuannya. Jadi kalau misalnya nanti saudara kaya, kalau kaya bukan untuk kaya buat diri sendiri, itu harus dipahami dulu. Ya, kalaupun misalnya miskin, itu juga miskin itu tetap bagi Allah, untuk kemuliaan Allah. Karena saudara lihat, kemiskinan Ayub itu menunjukkan kemuliaan bagi Allah. Ketika dia miskin, Tuhan bilang sama setan, lihat kan? Ayub tidak pernah menyangkal aku walaupun dia miskin, walaupun anaknya mati, walaupun hartanya habis, walaupun istrinya mengutuk aku. Tapi Ayub tidak pernah goyah untuk terus memuji Tuhan. Saudara, itulah orang Kristen yang dewasa. Jadi saya berharap saudara kita sudah dengarkan ini. Ini mulai kita renungkan sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan hidup kita selama ini. Dan mungkin kita terlalu banyak hidup bagi diri kita sendiri, bergumul untuk diri kita sendiri, bergumul untuk impian-impian kita sendiri, cita-cita kita, doa-doa kita sendiri. Saudara, perhatikan, semua itu sebenarnya hanya untuk Tuhan saja. Kalau Tuhan jawab, kalau Tuhan tidak jawab, itu nggak jadi masalah bagi kita. Karena tujuan Tuhan sesungguhnya bukan itu. Tujuan utama kenapa kita mengalami itu, kenapa kita mengalami pergumulan itu untuk saudara membawa kita bahwa kita itu bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi supaya kita hidup bagi Dia. Amin, saudara. Amin. Oke, saudara, mari kita lihat lagi ayat untuk menegaskan bahwa memang tujuan kita hidup bukan untuk diri sendiri, bukan sekedar kita masuk surga, bukan sekedar kita dilepaskan dari dosa, bukan. Tapi tujuan akhirnya supaya kita hidup bagi Dia. Oke, kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Sama-sama 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20.
1, 2, 3. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah Roh Kudus yang diam di dalam kamu, bahwa Roh Kudus yang kamu peroleh dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar karena itu melihat Allah. Ya jelas ya, Roh Kudus itu menghuni, tinggal dalam diri kita, kita berjalan. Lalu dikatakan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ya, bukan milik kamu sendiri. Jadi saudara ingat baik-baik, saudara dan saya bukan milik kita sendiri, bukan milik kamu sendiri. Ya, terus dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kenapa kita hidup bukan untuk diri sendiri? Karena kita sudah dibeli dan dibayar. Ya, kita dari perbudakan dosa dibeli oleh Yesus, diambil oleh Yesus, dibayar, ditebus supaya menjadi milik Dia. Memang Tuhan tidak maksa kita, tapi saudara sebenarnya Tuhan menyelamatkan kita, tujuannya supaya kita hidup bagi Dia, supaya kita jangan hidup lagi bagi diri kita sendiri. Nah ini saudara harus kita renungkan, kita dalamkan ini dalam hati kita, kita tanamkan dalam hati. Saudara kalau orang sudah tahu ini, saya percaya dia akan lebih mudah untuk mengarahkan seluruh kehidupannya untuk Tuhan. Orang-orang inilah yang bisa melayani Tuhan. Orang-orang inilah yang bisa bebas dari jerat diri sendiri. Saudara perhatikan baik-baik, diri sendiri itu bisa menjadi menjadi penghambat untuk kita maju bagi Allah. Ya. Karena kita terlalu fokus pada diri kita terlalu fokus pada keinginan-keinginan kita, maka akhirnya kita tertunda atau lama untuk bertumbuh dalam hidup bagi Allah. Ya. Saudara, ini harus kita pikirkan benar-benar, jangan sampai menjadi penghalang bagi kita segala keinginan kita, segala cita-cita kita, segala impian kita menjadi penghalang bagi kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan lebih baik. Karena saudara, kita bersekutu dengan Tuhan itu lebih baik kalau kita benar-benar memang tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Ya, jadi menjadi masalah, musuh bagi kita itu adalah diri sendiri. Ya, itu bisa diri sendiri itu menjadi tuan untuk menghambakan kehidupan kita, saudara. Tapi biarlah kiranya hari ini saudara menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup saudara, menjadi tujuan segala-galanya. Apapun yang saudara doakan dan tidak dijawab Tuhan sekalipun, Anda tidak terganggu dengan itu. Karena Anda tahu bahwa bukan itu tujuan Anda, bukan cita-cita Anda yang menjadi tujuan, bukan impian Anda yang menjadi tujuan, tapi yang menjadi tujuan itu adalah Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya Tuhan tidak memberikan itu pada kita, itu artinya karena Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi kita. Tuhan mau kita lebih menyenangkan Dia melalui kita banyak masalah, banyak kekurangan. Dan disitulah saudara teruji apakah kita benar-benar itu hidup bagi Tuhan atau tidak. Nah saudara, banyak orang hanya tahu bahwa tujuan keselamatan itu supaya kita mati masuk surga. Memang benar itu bagian dari tujuan keselamatan, tapi itu bukan tujuan dari akhir. Tujuan akhirnya, tujuan utamanya adalah supaya kita hidup bagi Allah, berhenti hidup bagi diri sendiri. Nah saudara, kita melihat orang Kristen sejati itu gimana? Bagian 4, orang Kristen sejati hidup dan mati adalah untuk Tuhan. Mari kita baca sama-sama saudara. Ini sebuah komitmen bagi orang yang Kristen sejati. Roma 14 ayat 6 sampai 9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, yang melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, yang melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Dan baik hidup atau mati adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan
baik atas orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Saudara, ini komitmen Kristen sejati. Orang Kristen sejati, saudara, hidup dan mati adalah untuk Tuhan. Saudara, di ayat-ayat yang saya tulis merah, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Ini Kristen sejati. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik mati maupun hidup, baik hidup maupun atau mati, kita adalah milik Tuhan. Halo, amin. Ini sebuah komitmen yang harus ditanamkan dalam kehidupan kita. Kalau mau dewasa, mau berkembang, mau bertumbuh, ini harus sampai pada komitmen ini. Ya, hidup mati, ya, makan tidak makan, tetap adalah buat Tuhan. Tadi kalau dari atas kan masalah makan pertama. Ya, kalau kita lihat ayat pertama, siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu yang melakukan untuk Tuhan. Siapa makan yang melakukan untuk Tuhan. Sebab yang mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, yang melakukan untuk Tuhan. Dan yang mengucap syukur kepada Allah. Artinya makan tidak makan, ya, adalah untuk Tuhan. Artinya ada tidak ada, adalah untuk Tuhan. Kaya atau miskin, mati atau hidup, baik senang atau susah, saudara, semua untuk Tuhan. Nah, ini akan membawa kita pada menjadi Kristen yang dewasa. Saudara, kalau orang sudah sampai pada titik ini, mungkin kita sih belum sampai pada titik ini, tapi kita memang harus bertumbuh. Amin. Orang Kristen harus bertumbuh. Nggak bisa, jangan kerdil, jangan jadi macet kerohaniannya. Saudara, orang yang terlalu banyak buat diri sendiri, fokus diri sendiri, itu akan mengalami kemacetan rohani, macet rohani. Ya, orang-orang ini nanti biasanya akan mandek rohaninya. Ya, bahkan mungkin nanti ibadahnya ya paling sekali setahun. Ya, itu biasanya kenapa? Itu sebenarnya karena memang masih ingat Tuhan, tapi bukan buat Tuhan semuanya. Masih terbanyak itu buat kita, buat diri sendiri. Maka ya Tuhan itu ya hanya sampingan saja. Hanya ala kadarnya aja. Tapi saudara, kalau kita lihat pernyataan Paulus di sini, Tuhan itu segalanya. Ya, Tuhan itu segalanya. Mati, hidup, makan, tidak makan, semua buat Tuhan. Nah, kalau sampai pada titik ini, itu akan menjadi Kristen yang bertumbuh secara luar biasa. Inilah orang Kristen yang berani sampai seperti Paulus, ya, sampai masuk penjara, ada ikut Tuhan. Ya, orang-orang begini, kalau mereka diberkati Tuhan dengan segala berkat, maka berkat itu akan dikembalikan pada Tuhan. Orang saudara, kemarin saya dengar ya, ada cerita ada orang Cina yang kaya luar biasa. Ya, saudara, tapi saya tanya, Pak, kayanya itu untuk apa aja Pak kayanya? Saudara, ya paling kalau kaya dalam pengertian umum, kaya itu artinya berlimpah uangnya. Lalu bagaimana dia berbagi keuangan itu pada orang lain? Ya paling misalnya hari raya, kalau hari raya dia beli sarung, dia kasih uang 100.000, dia bagi sama orang kampung. Sementara uangnya bergudang-gudang, banyak banyak luar biasa. Tetapi saudara, kalau kita anak Tuhan, kalau misalnya kita sampai ada berkat itu, ada apa yang kita punya, saudara, dipertanyakan untuk apa itu? Ya, kalau kita ada untuk apa? Untuk apa semua? Kalau orang dunia, mereka nggak perlu mempertanyakan untuk apa. Kalau orang dunia kaya, mereka nggak mempertanyakan untuk apa ini kekayaan ini. Kalau anak Tuhan itu wajib mempertanyakan untuk apa saya kaya, untuk apa saya pintar, untuk apa saya punya ini punya itu. Saudara, kalau saudara punya sesuatu sekecil apapun, itu pasti Tuhan punya tujuan supaya saudara bisa memuliakan Tuhan lewat semua yang saudara punya. Ya, makanya seperti kita di sini ya, yang khusus anak panti asuhan, selama masih ada kemampuan, lakukanlah sesuatu. Jangan hanya hidup bagi diri sendiri. Kalau Anda bisa mengajar, mengajarlah. Halo, amin. Ya, jangan terbiasa Anda punya talenta, Anda punya kemampuan, tapi Anda nggak pernah berbagi. Selamanya sampai tua nanti Anda tidak suka berbagi. Saya sejak bertobat, sejak terima Yesus, saya sudah langsung berbagi, saudara.
Termasuk dulu saya pernah mau pergi ke gereja, saya ada uang naik angkot. Itu nggak lama setelah saya bertobat. Saudara, saya tahu ada teman yang baru saya undang ke gereja, supaya dia datang ke gereja, saya harus bayar ongkos dia, saya jalan kaki supaya dia bisa ke gereja. Itu mungkin ada sekitar 5 kilo itu dari yang Stadion Teladan Medan itu. Ya, ibadahnya dekat sana. Saya harus jalan kaki berapa kilo, padahal uang saya ada. Tapi uangnya kalau saya pakai untuk ongkos, buat saya, ya orang itu nggak bisa saya ajak ke gereja. Demi orang itu saya ajak ke gereja, ongkos uang yang seharusnya untuk saya naik angkot, itu saya kasih ke dia, sehingga dia bisa ibadah. Saya bayar untuk PP, dia bisa naik angkot. Saya jalan kaki. Dan itu saya sudah lakukan yang begitu-begitu. Makanya saya juga, misalnya ya saudara, misalnya Tuhan kirim uang juga pada saya misalnya. Lalu saudara, tiba-tiba nanti ada orang yang bilang, Pak, ini anak kami mau kuliah. Uangnya, misalnya katakanlah 7 juta begitu. 7 juta Pak harus dibayar, tapi kami nggak cukup uangnya. Bapak bisa bantu nggak? Ini anak pendeta ini yang nelpon. Dan memang kita selama ini punya kontak, punya hubungan. Ya saudara, akhirnya padahal uang itu kan sebenarnya punya listrik aja, karena masih kita juga harus bayar sebentar lagi listrik bayar. Itu kalau kita di sini sekali bayar listrik kan sekali kita ngisi kan 500.000. Sementara kita harus membantu orang yang juga mau kuliah. Di sini juga banyak orang yang lagi sekolah. Tapi seperti dipaksa, kalau ada berkah itu, saya melihat bahwa kalau ada berkah itu memang berkah itu bukan untuk kesenangan kita sendiri. Saudara, tiba-tiba ada orang nelfon, akhirnya kami berbagi, kami transfer, dia kirim, Pak ini nomor ini apa ya? Oke, nanti kami kirim 1 juta, kita bisa bantu sedikit. Nah saudara, saya melihat begini saudara, memang Tuhan mau memberkati kita, tapi untuk apa? Itu yang menjadi pertanyaan, untuk apa Tuhan memberkati kita? Saudara, memang ada orang diberkati, dan saya bilang tadi mereka nggak pernah bertanya untuk apa mereka diberkati. Kalau anak Tuhan, pertanyakanlah untuk apa Anda diberkati. Saudara, supaya kita bisa memberkati, itu tujuannya. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan lewat uang kita, supaya kita bisa memuliakan Tuhan lewat talenta kita. Dulu saudara, waktu saya melayani, saya nggak pintar melayani. Jadi dulu di gereja saya hanya bisa melayani kolektor. Saya juga nggak disuruh song leader singer waktu itu. Ya, jadi saya hanya bisa disuruh untuk mengangkat kolektor, dan saya lakukan. Saya sungguh-sungguh melakukannya, karena itulah yang saya bisa. Lalu saudara, saya tuh tanya sama Tuhan, apalagi tuh yang saya bisa lakukan. Saudara, karena saya nggak punya kemampuan banyak, saya paling mau pergi kemana-mana berdoa membantu orang sakit, maksudnya mendoakan orang sakit, dan itu saya tekuni. Saudara, lama-lama malah makin banyak Tuhan kasih saya orang sakit. Makanya sampai pelayanan kita kan ada pelayanan rehabilitasi ya. Itu sebenarnya karena memang awalnya dari sana. Karena saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya bisa buat? Saya mau kasih uang, nggak ada. Saya mau ngajar, belum pintar ngajar. Saya berkhotbah, belum bisa khotbah. Dan akhirnya saudara, saya hanya bisa berdoa buat orang sakit. Saya doakan orang sakit. Saya khawatir, percaya pada Tuhan Yesus, berharap pada Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan itu terus saya lakukan. Dan ternyata saudara, kemampuan itu Tuhan tambah-tambahkan. Jadi jangan berharap sesuatu yang besar baru kita melayani Tuhan, jangan. Apa yang saudara bisa hari ini lakukanlah. Apa yang Anda mampu hari ini lakukanlah. Semua lakukan buat Tuhan. Bahkan sampai makan pun kalau Anda bisa makan, makanlah untuk Tuhan. Halo, amin. Nah inilah saudara, arah tujuan hidup kita itu. Kita lagi sedang mana? Tujuan apa hidup kita ini? Untuk apa kita hidup ini? Ya, saudara, supaya berhenti hidup bagi diri sendiri. Itu makanya Tuhan mati buat kita. Oke, lanjut kita lihat bagian terakhir. Bagi orang Kristen sejati, Kristus adalah lebih mulia dari segalanya, dan yang lain adalah sama. Nah, kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Ini pernyataan Paulus yang luar biasa. Ini perlu kita pakai ayat ini saudara untuk kehidupan kita masing-masing. Mari saudara sama-sama baca ini, Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Saudara, ini diawali dengan pendalaman dulu, pengertian.
saudara nggak mungkin bisa hidup bagi Allah kalau pengertiannya salah. Jadi mari kita benahi dulu pengertian kita. Baru dari pengertian pemahaman yang benar, baru kita bisa hidup bagi tujuan Allah. Makanya semua, kalau saya khotbah ya saudara, kalau kita khotbah di sini, khotbahnya selalu ada ayat. Ya, saya nggak mau khotbah itu tanpa dasar, supaya saudara itu menjadi kekuatan bagi kita untuk percaya. Karena firman Allah ingat bahwa tidak mungkin salah. Dan firman Allah itu menjadi dasar kita untuk berbicara. Nah, saudara mari kita baca sama-sama Filipi 3 ayat 7-8. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu yang kau penting, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Jadi saudara, apa yang paling mulia, apa yang paling kinclong, apa yang paling kinclong dalam hidup kita? Apa yang paling menarik dalam hidup kita? Apa yang paling meriah dalam hidup kita? Saudara, dikatakan bagi Paulus bahwa Kristus itu pengenalan akan Yesus lebih mulia daripada semuanya. Ya. Yang paling menarik, yang paling indah, yang paling mulia dalam hidup Paulus adalah Kristus. Pengenalan, mengenali Yesus itu siapa. Baru dikatakan saudara, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Saudara, apa hal yang membuat dia dulu terkenal? Apa yang menjadi jabatan buat dia selama ini? Apa yang menjadi sesuatu yang membuat dia menonjol, membuat dia ternama? Saudara, itu semua dikatakan sekarang ku anggap rugi. Bahkan segala sesuatu ku anggap sampah. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Halo, amin? Kalau ada anak muda, saya mau katakan ya, kalau ada anak muda yang punya prinsip seperti Paulus ini, saya percaya akan dipakai Tuhan. Kalau ada yang anak muda yang benar-benar punya prinsip seperti ini, ada anak-anak muda, ada anak remaja, dari kecil mereka punya prinsip hidup seperti ini, saya percaya orang itu akan dipakai Tuhan. Mereka lah yang bisa mengubah dunia, mereka lah yang bisa membuat dunia ini indah. Ya, mereka akan mengubah dunia menjadi dunia bagi Tuhan Yesus. Halo, amin? Amin. Dan itu siapa yang mau? Ya, siapa yang mau komitmen, siapa yang mau menyerahkan hidup hanya hidup bagi Allah, untuk Allah dan bukan untuk diri sendiri. Diri sendiri dibiarkan makin merana. Diri sendiri dibiarkan malah mungkin menjadi susah. Paulus saudara dikatakan aku kaya, tetapi menjadi miskin supaya memperkaya semua orang. Saudara rela menjadi miskin supaya bisa memperkaya banyak orang. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kiranya kita menjadi orang Kristen sejati yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan. Saudara, kebenaran ini kebenaran yang sangat luar biasa. Kalau saudara benar-benar menerapkan ini, saudara jangan pikirkan dunia, jangan pikirkan orang lain yang hebat, ya. Mereka begitu menarik, begitu meriah, begitu luar biasa. Mereka begitu terkenal, itu tak usah pusing. Karena saudara, hidup ini akan berakhir nanti dengan pertemuan kita dengan Tuhan Yesus. Selamanya kita akan bersama Dia di sana. Halo, amin. Lazarus yang miskin-miskin waktu masih muda, waktu kecil, waktu dia hidup, tapi akhirnya dia bersukacita bersama Tuhan selamanya di dalam kerajaan surga bersama dengan Abraham. Tetapi orang kaya yang dulu dia setiap hari bisa bersenang-senang makan mewah, ya kalau makan itu pasti daging sapinya itu yang dimakan, daging sapi, ya dicincang, dimasak pakai masa padang, masakan apalah jenis masakan itu luar biasa. Tapi bagi kita anak Tuhan itu bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Yang menyenangkan bagi kita adalah Tuhan. Saudara, kalau kita makan makanannya tidak terlalu tidak daging, tidak enak, saudara makan dan bersyukurlah pada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kasih pada hari itu. Ya. Halo, amin. Dan kalau juga makan enak, jangan lupa daratan. Ya. Kalau kita dikasih berkat, jangan lupa, saudara, semua adalah untuk Tuhan.
Saudara, saya mau katakan yang paling indah itu ketika hidup bagi Tuhan. Menjadikan Tuhan yang lebih mulia dari segalanya, dan segala sesuatu adalah sampah. Itu akan membuat kita bebas, merdeka, kita akan menikmati hidup yang luar biasa. Oke, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada saat ini.